Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Mata TV Nusantara dimanapun Anda berada. Dan Alhamdulillah kembali untuk kesempatan pagi ini saya Insi bisa kembali hadir untuk Anda. Kita di program Sapa Pagi, tentunya masih dari Madu TV di Jalan Raya Sukomakmur nomor 73 Campur Darat Tulungagung, Jawa Timur. Dan seperti biasa bahwa program Sapa Pagi hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 8 sampai nanti tuntas mendekati pukul 9 pagi. Dan kita pagi ini sudah tersambung dengan satu narasumber kita. Oh ya, pagi ini kita akan berbincang mengenai salah satu kasus yang saat ini memang sedang disoroti di wilayah Sumeneb, Madura, Jawa Timur, yaitu mengenai terpidana kasus pembunuhan mencari keadilan melalui peninjauan kembali atau PK. Dan sebetulnya ini beberapa waktu lalu sudah kita informasikan juga di Warta Madu atau bisa Anda cek di akun sosial media kami mengenai kasus yang saat ini memang sedang disoroti di wilayah Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Adalah mengenai dua orang terpidana bernama Nito 45 tahun dan Muhammad atau yang biasa dipanggil Emet usia 37 tahun. Jadi keduanya ini adalah warga Kecamatan Talango, Sumeneb, Madura, yang sekitar bulan April tahun 2018 lalu dituduh membunuh dengan cara menembak korban ya, yang merupakan warga kecamatan setempat juga, yang kemudian waktu itu divonis 15 tahun penjara, dan vonis ini sudah mereka jalani sekitar kurang lebih 4 tahun. Nah, kemudian berjalannya dengan waktu ternyata memang ada beberapa bukti yang istilahnya adalah mereka akhirnya mengaku bahwa mereka dipaksa waktu itu untuk mengakui mereka sebagai pelaku dalam kasus penembakan ini. Nah, kemudian bahwa terpidana ini mengajukan peninjauan kembali atau PK, dan saat ini sudah berlangsung. Nah, mengenai ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum terpidana. Beliau adalah Bapak HR Wahyu Debat Saputro SH. Atau untuk kesempatan pagi hari ini saya akan menyapa beliau dengan Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Salam kenal dari Tulungagung Bapak. Saya Insi. Salam kenal. Ya, apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, amin. Hujan terus di sini. Hujan terus di sini. Nah, ini. Saya tadi penasaran, pemirsa, ya kan. Saya kan tanya bahwa kasus ini berada di wilayah Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Saya tanya Pak Wahyu pagi ini berarti di Sumeneb. Beliau menjawab tidak. Ya, Pak Wahyu ini berada di mana Pak Wahyu? Kebetulan lagi di Jakarta nih Pak, lagi di kantor. Baik, ya. Pak Wahyu, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan diskusi mengenai kasus yang untuk wilayah Sumeneb, Madura sendiri, bahwa kasus ini cukup mendapat sorotan ya Pak ya, PK atau peninjauan kembali pada kasus yang vonisnya 15 tahun dan sudah atau kedua terpidana ini sudah menjalani hukuman sekitar 4 tahun. Baik, Pak Wahyu, sebelum kita langsung berbincang mengenai ini, Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri dulu kepada seluruh pemirsa Madu TV Nusantara. Silahkan Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Saya Wahyu Debat Saputro, salah satu kuasa hukum dari terpidana Nito, yang mana saat ini sedang mengajukan peninjauan kembali untuk mencari keadilan. Yang mana klien kami menurut pengakuannya yang sudah dijelaskan ke awak media bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan. Mungkin begitu. Nanti selanjutnya bisa kita bahas. Baik. Terima kasih. Iya, baik Pak Wahyu. Jadi ini adalah sebetulnya kasus yang sudah berjalan dari tahun 2018 lalu, bahkan kepada terpidana ini sudah divonis 15 tahun penjara dan sudah istilahnya adalah menjalani hukuman kurang lebih sekitar 4 tahun. Pak Wahyu, sebelum kita berbincang detail mengenai ini, boleh ya Pak ya sedikit flashback mengenai awal dari adanya kasus ini Bapak? Boleh, mungkin saya ceritakan sedikit kronologisnya bahwa kejadian perkara ini terjadi sekira bulan April 2018
Namun setahun kemudian di bulan April juga di 2019, Ya. klien kami yaitu Nito ditangkap oleh pihak Polres Sumeneb, yang mana sebenarnya klien kami tidak tahu menahu tentang adanya kasus tersebut. Karena kenapa? Klien kami pada saat itu tidak ada di tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi yang juga saat ini di penjara juga, yaitu Muhammad alias Emat, itu pada saat kejadian berada di rumah sakit Islam Kalianet, yaitu mulai dari setelah asar hingga dini hari. Sedangkan kejadian tersebut itu mendekati maghrib. Namun berdasarkan pengakuan dari klien kami yaitu Nito, pada saat kami tanyakan dan awak media juga tanyakan, bahwa sebenarnya awal mulanya mereka tidak tahu apa-apa, cuma mendapatkan perlakuan atau apa ya, bisa disebut dipaksa mengaku, sehingga karena tidak kuatnya tersebut jadilah terpaksa mengaku. Dan juga di saksi mat terpaksa membuat skenario bahwa seolah-olah terjadi pembunuhan dengan terdakwa yang Nito ini, yang terpidana Nito ini. Padahal ada di salah satu saksi itu, yaitu namanya Pak Rasid, pada saat kejadian itu ada di Jakarta. Namun dalam persidangan dibacakan kesaksiannya, padahal tidak pernah menjadi saksi, tidak pernah diperiksa, tapi tahu-tahu saksi tersebut dibacakan kesaksiannya, yang seolah-olah mengetahui semua kronologis, semua alur cerita dari awal sampai terakhir. Dan kemarin kami memberikan bukti baru, novum, yaitu salah satunya pernyataan dari para saksi itu. Yang mana Pak Rasid pada saat kejadian itu berada di Jakarta, sedangkan Pak Mat atau Muhammad itu berada di rumah sakit. Nah, ini termasuk bingung kami ini, bagaimana seseorang yang tidak ada dalam kejadian, tidak ada di tempat perkara, ada di tempat lain, bisa mengetahui. Nah, itulah alasan-alasan kami kenapa kami ingin mengajukan peninjauan kembali agar klien kami, agar masyarakat yang tidak paham hukum mendapatkan keadilan. Mungkin begitu, Pak. Iya, baik. Pak Wahyu, dari paparan yang sudah Bapak sampaikan tadi, mohon maaf nih Pak, jadi kan memang dipaksa ya Pak ya. Dipaksa itu adalah memang seseorang yang sebetulnya waktu kejadian sama sekali tidak melakukan, dipaksa itu pastinya, mohon maaf nih Pak, apakah ada kekerasan Pak sehingga kedua terpidana ini, salah satunya adalah Pak Nito ini, akhirnya mau tidak mau ya wes lah saya mengakui, kan begitu Pak. Artinya kan ini memang ada skenario yang memang dialihkan atau dilimpahkan ke orang yang benar-benar tidak melakukan atau tidak tahu menahu bahkan. Apakah sempat dilakukan, mohon maaf nih Pak, penganiayaan kepada mereka sehingga mereka yang awalnya dipaksa ini akhirnya menyerah dan mengakui dengan terpaksa juga saat itu? Betul. Menurut pengakuan terpidana Nito, baik terpidana Muhammad alias Emat, saat proses penyidikan mereka mendapatkan perlakuan yang cukup keras lah, boleh dibilang cukup keras, agar mereka mengaku. Ini mereka mengaku baik di depan awak media, baik surat pernyataan, dan surat pernyataan tersebut kita jadikan bukti baru atau novum dalam pengajuan PK. Jadi anehnya lagi, terpidana Nito ini dalam surat dakwaan, dalam putusan, ini seolah-olah diceritakan sebagai otak dari pembunuhan. Nah, jadi Pak Nito ini adalah yang menyewa pembunuh bayaran, yang membayar pembunuh bayaran. Namun anehnya, hingga sekarang eksekutor, yaitu pembunuh atau penembak, ini belum ketemu sampai sekarang. Nah, itu yang paling aneh. Dan anehnya lagi, seharusnya terpidana ini
didakwa pasal 340 dan pasal 55 yaitu turut serta putusannya aneh. Bagaimana seorang otak pembunuhan bisa diputus pasal 55 yaitu hanya turut serta. Nah itu. Sedangkan pembunuh yang melakukan pembunuhan yang katanya dalam cerita tersebut itu disewa oleh terpidana ini, itu hingga sekarang belum ketahuan di mana tempatnya. Masih lolos ya Pak ya? Dan akhirnya lagi Pak, dalam berkas perkara ada namanya Santoso, yang mana di situ DPO, yang dalam ceritanya rumah Santoso tersebut itu adalah tempat di mana direncanakannya pembunuhan itu. Namun hingga sekarang Santoso tersebut tidak pernah jadi DPO, tidak pernah ditangkap. Padahal waktu persidangan ikut hadir, waktu putusan persidangan ikut hadir. Itulah keanehan-keanehan yang ada dalam perkara ini. Terus satu lagi, dalam berkas perkara ada beberapa saksi itu yang kontradiktif. Yang pertama, ada satu saksi bilang pelaku setelah melakukan penembakan lari ke arah timur. Di satu saksi lari ke arah barat. Yang satunya lagi lari ke arah selatan. Jadi mana mungkin satu orang bisa menjadi tiga. Itulah kebingungan-kebingungan dalam perkara yang sedang kita ajukan PK. Mudah-mudahan dengan diajukannya PK ini bisa terkuat, bisa terbuka siapa sih sebenarnya otak pembunuhan, siapa sih sebenarnya yang melakukan penembakan tersebut. Sampai saat ini penembak tersebut belum ada, belum ketemu, belum ditangkap, belum dipenjara. Masih lolos ya Pak ya, bahkan gambarannya pun belum ada sampai saat ini, begitu ya Pak Wahyu ya? Belum ada. Ya, jadi baik. Entah siapa itu yang nembak, entah siapa yang merencanakan, itu belum ada. Mohon maaf Pak Wahyu, dari awal apakah Pak Wahyu juga yang istilahnya adalah menghandle kasus ini ketika waktu itu tahun 2019 atau bagaimana Pak Wahyu? Kebetulan dari awal sudah ada kuasa hukum dari daerah Sumeneb sendiri, ya kan, hingga proses tingkat kasasi. Namun berjalannya waktu hingga 4 tahun terpidana menjalani hukuman, barulah terhubung dengan kami, pihak keluarga memohon bantuan kami, hingga kami mencari informasi-informasi, maka ditemukanlah bukti-bukti baru, novum-novum yang baru itu. Maka dengan adanya bukti baru itu, maka kami berdasarkan permintaan dari keluarga, kami mengajukan permohonan kembali, dan juga itu atas persetujuan terpidana tersebut. Baik, artinya adalah Pak Wahyu dan tim ya Pak ya, ini merupakan kuasa hukum baru dalam PK ini ya Pak ya, peninjauan kembali ini ya Pak ya. Berarti berbeda dengan kuasa hukum yang ketika kasus ini awal-awal berjalan dan akhirnya vonis 15 tahun diputuskan, begitu ya Pak Wahyu ya? Betul. Ya. Jadi saya menjadi kuasa hukum saat pengajuan permohonan kembali, peninjauan kembali. Ya, baik. Pak Wahyu, nanti kita akan berbincang lagi mengenai, mohon maaf nih, kasus yang tadi kalau dibilang Pak Wahyu adalah cukup aneh, dari saksi, kemudian juga dari DPO yang datang di lokasi, tetapi sampai saat ini dengan nama yang tadi Pak Wahyu sebutkan tidak ada istilahnya adalah penangkapan dan sebagainya. Banyak kasus-kasus yang aneh sampai akhirnya Pak Nito dan juga Pak Emet ini dipaksa dan dijatuhkanlah vonis 15 tahun penjara ini. Tapi kita break dulu Pak Wahyu, nanti kita akan lanjut lagi berbincang sesuai dengan tema ya Pak ya. Oke. Ya. Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi berbincang dengan beliau, Bapak HR Wahyu Deba Saputro SH sebagai kuasa hukum terpidana. Tetap di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara.